Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang menonton video ini. Selamat datang di Podcast Mahasiswa IAIN SAS. Kenalin, saya Muhammad Rafli selaku host di podcast ini. Pada video ini saya mengundang teman saya sebagai tamu untuk saya tanya-tanya mengenai permasalahan belajar menurut pendapat dia, pengalaman beserta saran darinya. Baik, langsung saja kita ke podcastnya. Oke, assalamualaikum Bang Zami, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik bang. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih buat Bang Zami udah mau nyempetin datang di podcast ini. Boleh dong Bang, perkenalan dulu nama lengkapnya, universitas, prodi, semester berapa, dan lulusan SMA mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Kazami Adiata. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, dan saya mengambil prodi BKPI atau jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya sekarang masih semester 1 dan saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Jebus. Oke Bang, jadi saya mengundang Abang di podcast ini tujuannya mau tanya-tanya mengenai permasalahan belajar, pengalaman Abang, dan apa yang Abang tahu tentang konteks itu. Nanti hasil dari jawaban Abang akan saya bikin semacam laporan untuk evaluasi pembelajaran ke depannya. Jadi boleh nggak nih Bang, saya tanya-tanya sama Abang? Tentu, karena apa yang abang tanya ini masih berkaitan dengan prodi saya. Jadi boleh dong, ya kali nggak boleh. Oke, kalau begitu mungkin tak perlu basa-basi, langsung aja kita mulai pertanyaannya. Oke Bang, untuk pertanyaan pertama yaitu sewaktu Abang duduk di SMA dulu, mata pelajaran apa sih yang paling Abang suka? Mata pelajaran apa yang membuat Abang itu semangat dan senang buat belajar? Oke, kilas balik. Ketika saya masih duduk di bangku SMA dulu, saya ambil jurusannya lebih cenderung ke IPS. Nah, salah satu mata pelajaran yang paling saya suka yaitu sosiologi. Kenapa sosiologi? Mungkin karena saya dulu lebih suka tentang ilmu yang membahas isu-isu sosial serta ilmu-ilmu kemasyarakatan. Lalu kedua ada PKN. Saya sebetulnya nggak terlalu suka PKN bang, tapi waktu kelas 2 SMA kita dapatnya guru PKN yang unik gitu. Cara penyampaiannya itu menarik sehingga saya pun tertarik ke PKN ini. Lalu kedua ada seni. Nah, di seni pun saya lebih tertariknya ke praktik. Untuk ke teori kurang lah. Itu aja bang. Lanjut. Apa hal yang biasanya membuat Abang itu semangat untuk belajar? Baik, ini lebih motivasi ya. Hmm. Motivasi saya yang pasti ya orang tua. Itu adalah alasan pertama saya. Sebagai siswa sudah semestinya kita harus membanggakan kedua orang tua kita sebagai anak. Nah, dalam konteks siswa, upaya yang kita bisa lakukan yaitu dengan menjadi siswa yang baik, yang teladan lah. Kalau bisa memberikan nama yang baik, nama baik kita, entah itu nama kita atau nama orang tua kita, sehingga kita pun bisa berkontribusi. Intinya orang tua adalah alasan saya semangat dan motivasi saya yang pertama. Oke, next. Ada gak hal yang membuat Abang itu kehilangan motivasi belajar untuk belajar? Ada Bang. Oh, Itu di mata pelajaran. Abang suka hitung-hitung nggak? kurang. Kurang. Tapi kalau hitung itu Hitung duit. Nah, itu saya juga suka Bang. Itu beda cerita Bang. Eh, Nah, MTK ya.
saya nggak suka MTK karena saya orangnya kurang kalau hitung-hitungan. Itu saya kalau belajar MTK itu jadi bosan bang, cepat bosan. Ditambah mendengar penjelasan guru yang rumit lah, bahas-bahas rumus lah, ditambah jam pelajarannya itu 3 jam bang, dalam satu hari. Gimana tuh? Bosan asli. Itu aja sih bang. Ya. Next, pernah nggak sih abang dulu sulit banget untuk fokus waktu belajar? Pernah bang, pernah. Saya sulit fokus itu ketika di rumah ya, ketika mengerjakan tugas itu ada yang namanya multitasking kalau nggak salah bang. Ya namanya mengerjakan 2 hal yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Nah itu saya sering melakukan itu. Itu kan kurang bagus katanya bang, karena mengerjakan 2 hal yang berbeda. Jadi fokusnya terganggu bang. Terus ketika di sekolah, saya kurang fokus ketika guru menyampaikan materi dengan bahasa yang sulit dipahami. Bahasanya itu nggak sederhana, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Ditambah kelas yang berisik bang, kacau ya. Itu aja. Next, sepengalaman abang, hal-hal apa aja yang biasanya mengganggu konsentrasi belajar? Ya tadi sih bang, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu berisik ya. Kelas yang tidak kondusif itu suatu hal yang mengganggu menurut saya. Itu aja sih bang. Nah, ketika konsentrasi itu terganggu, bagaimana cara abang mengembalikannya supaya bisa berkonsentrasi lagi? Oke, ini yang dalam konteks di rumah ya. Ya tadi ketika cara saya mengatasi ketika saya mengalami gagal fokus tadi, yaitu menghindari yang namanya multitasking, itu mengerjakan 2 hal dengan waktu yang sama. Itu harus dihindari karena ketika kita mengerjakan sesuatu satu aja dulu, jangan dibarengi. Hindari multitasking ketika mengerjakan tugas. Tapi kalau mau mencari materi nggak apa-apa sih, kan mencari materi itu sebagai tools saja HP-nya. Terus ketika di kelas, saya dulu di kelas sebagai ketua kelas juga. Ya emang sudah tugasnya ketua kelas untuk mengkondusifkan kelas. Jadi saya memperingatkan teman-teman saya untuk tidak berisik. Itu. Oke, next. Abang dulu punya nggak jadwal belajar yang teratur ketika masih sekolah? Jujur sih bang, saya orangnya nggak ambis ya. Saya belajar ketika di sekolah aja. Tapi ketika belajar di sekolah, saya berusaha untuk tetap fokus, berusaha untuk tetap memperhatikan, untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika di rumah saya ada belajar, tapi jarang. Ada hal-hal tertentu lah yang buat saya belajar di rumah. Kemudian bagaimana cara abang mempersiapkan diri sebelum menghadapi ujian? Oke, ujian. Saya sama seperti orang umumnya. Saya ketika ada ujian belajar entah itu 1 atau 2 hari sebelum ujian. Saya akan belajar sesuai mata pelajaran yang ada. Misalnya besok itu MTK dan agama, maka sebelum itu saya belajar MTK dan agama di waktu yang berbeda. Misalkan di pagi itu saya belajar MTK dulu, di sorenya saya belajar agama. Intinya 1 hari atau 2 hari sebelum ujian dimulai saya belajar. Tidak setiap hari saya belajar. Menurut abang, metode belajar seperti apa yang paling efektif, terutama jika diterapkan di generasi sekarang ini? Oke, sepengetahuan saya aja ya. Untuk kondisi sekarang, mungkin anak-anak lebih suka yang namanya permainan bang. Jadi metode pembelajaran dengan menerapkan elemen permainan ini bisa digunakan. Itu dengan kuis. Kuis itu kan anak-anak itu senang bang kalau
sesuatu yang nggak dia tahu, maka dia cari tahu. Kuis ini bisa menjadi alternatif yang bagus. Lalu bisa dengan berdiskusi kelompok itu bisa membangun empati dan saling menghargai, serta komunikasi serta kerjasama anak-anak. Lalu apa ya? Itu bang, penerapan pembelajaran dengan video. Ketika di rumah, anak-anak ditugaskan untuk melihat video. Lalu ketika di kelas, anak-anak berdiskusi dan mempraktikkan apa yang dia dipelajari dari video tersebut. Itu bang, 3 hal itu mungkin cocok ya untuk pembelajaran zaman sekarang. Oke bang, mungkin ada sedikit. Oh iya bang, Jangan bang. boleh nggak? Boleh bang, silakan bang, silakan. Mau? Ini nggak bang? Mantap bang. Makasih bang hidangannya bang. Tuh, bang. Iya bang. Oke lanjut. Bagaimana kondisi lingkungan belajar abang di rumah? Tenangkah? Ramaikah? Dan lain-lain? Sebetulnya relatif sih bang. Kadang ramai, kadang enggak, kadang kondusif, enggak. Ketika saya kan kadang di rumah nenek saya ya. Rumah nenek sama rumah saya itu enggak jauh, tetanggaan. Saya malah lebih sering sama nenek. Ketika belajar pun di rumah nenek. Jarang-jarang tapi. Nah, di rumah nenek itu kadang-kadang ada teman abang saya. Jadi ramai, kurang kondusif bang. Nah, kadang sepi juga. Kadang ada kumpul-kumpul keluarga bang di rumah nenek itu. Jadi saya nggak fokus untuk belajar. Ketika pun belajar, tapi saya sih jarang belajar bang di rumah, lebih ke sekolah. Itu bang. Apakah teman atau keluarga abang dulu membantu dalam proses pembelajaran abang? Membantu sih bang. Untuk teman itu membantu ketika di kelas ya. Ya. Ketika mengerjakan tugas-tugas itu membantu sekali teman. Jika saya tidak paham, saya bertanya kepada teman yang lebih paham dari saya. Dan pun untuk keluarga itu membantu juga, tapi bukan di pelajaran kelas, bukan di teori, tapi lebih ketika di praktik bang. Ya. Entah itu tugas praktik, orang tua saya kadang membantu, bapak saya terususnya. Lanjut, menurut abang, apakah lingkungan sekolah mendukung bagi siswa untuk belajar dengan baik? Oh, itu sih mendukung sekali bang. Karena faktor lingkungan sekolah itu salah satu faktor yang membentuk kepribadian peserta didik bang. Sekolah itu dituntut untuk menjadi pembentuk kepribadian peserta didik intinya bang. Intinya sekolah itu sangat menjadi faktor yang penting lah intinya. Oke, next. Nah, abang dulu pernah nggak sih merasa stres, bosan, atau bahkan tertekan karena pelajaran tertentu? Pernah bang. Yang tadi kan MTK itu. Saya ketika saya sudah tidak paham, maka saya pun bosan dan bawahnya ngantuk bang. MTK itu salah satu hal yang menyebabkan saya tertekan. Apalagi ketika ujian, wah saya panik sekali bang menghadapi mata pelajaran yang satu itu. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar yang abang alami saat itu? Mungkin sampai sekarang saya belum punya ya cara untuk mengatasinya, tapi ketika belajar saya di kelas saya bertanya kepada guru untuk bisa menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Lalu ketika saya masih tidak paham, saya bertanya kepada teman yang jauh lebih paham dari saya. Karena ketika teman menyampaikan itu saya bisa paham. Walaupun
hanya sebagian sedikit teori ataupun rumus yang saya pahami. Itu Bang. Abang dulu pernah nggak minta bantuan sama guru, teman, atau konselor terkait hal yang abang alami ketika mengalami kesulitan belajar? Pernah Bang, pernah. Ke teman pernah, ke guru pernah, tapi untuk ke konselor mungkin belum Bang. Saya ke konselor hanya nanya butuh rekomendasi aja tentang jurusan ketika saya mau lulus dari SMA untuk melanjutkan studi perkuliahan Bang. Lanjut, menurut abang dukungan seperti apa yang paling abang butuhkan dan paling efektif agar proses belajar bisa lebih baik? Oke, Dukungan. dukungan ya pasti dukungan orang tua Bang, itu perlu sekali. Lalu dukungan guru, seperti guru itu ketika menyampaikan materi, gunakanlah bahasa yang sederhana atau yang mudah dipahami oleh siswanya. Kenapa? Siswa itu butuh penjelasan yang mudah untuk dipahami. Lalu butuh juga motivasi dari guru sehingga siswa pun adalah terbesit semangat untuk belajar. Ya. Nah, sekarang nih pertanyaan yang terakhir. Harapan abang untuk proses belajar kedepannya bagaimana nih bang? Ya, harapan saya semoga pendidikan di Indonesia ini, tenaga pendidik itu peka lah terhadap siswanya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar itu diberikanlah perhatian khususnya dengan konsep scaffolding ya, melakukan perlakuan khusus terhadap siswanya dengan dialog. Nanti itu dinilai sejauh mana siswa ini paham. Jadi siswa itu diberikan perlakuan khusus bang. Guru itu lebih peka lah terhadap siswanya, digunakan bahasa yang lebih sederhana. Itu aja sih bang. Oke, itu saja podcast dari kami, Podmas, podcast mahasiswa IAIN SAS. Semoga teman-teman semua menyukai video ini dan bisa mengambil manfaatnya. Jangan lupa Subscribe, like, and comment. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu Susu enak tau.